Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 6. Menurut Bapak keterampilan apa saja sih yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar menjadi wirausahawan yang baik? Ini menurut saya manajemen ya. Yang pertama manajemen, pengaturan tentang semuanya ya, entah itu manajemen dokumen atau apa. Karena saya sebelumnya pernah di drafter, pernah di admin, pernah di supervisor, pernah di engineer. Berarti kan saya sudah paham, pernah di project manager, berarti saya sudah paham semua dokumentasi, semua bentuk manajemen atau semua bentuk pengaturan. Saya paham. Pertama, manajemen, kemampuan manajemen. Lalu kedua yang juga sangat penting adalah kemampuan marketing. Setidaknya meskipun kita tidak pandai memasarkan, pertama kita boleh, artinya kemampuan marketing tidak harus kita yang masarin. Jadi artinya kemampuan di sini boleh berupa strategi marketing. Yang membuat kursus online saya hidup sebenarnya Facebook Ads. Awalnya saya bingung gimana caranya cari peserta. Saya bandingkan dua postingan di halaman saya. Satu tidak berbayar, yang like cuma 1 orang. Yang satu saya bayar 100.000, yang like 6.000 orang. Kalau yang like 6.000 orang, berarti yang buka web sekian ratus orang, yang mendaftar setidaknya belasan orang. Nah, kenapa kita harus berbayar? Artinya kita bayar, berarti kan, kita minta Facebook memasarkan produk kita. Gitu. Produk-produk bermerek, produk-produk besar, rata-rata mereka punya iklan. Itulah gunanya. Itulah cara mereka mempromosikan. Itulah bagian dari usaha marketing mereka. Nah, jadi pertama manajemen, itu kesimpulan dari saya. Nah, manajemen penting, lalu kemampuan marketing, lalu yang ketiga kemampuan melayani. Jadi kenapa saya selalu manggil Bapak Ibu? Sekarang gini, melayani ribuan orang, saya nggak tahu dong dia lebih tua dari saya atau tidak. Cara saya menghormati mereka adalah yang laki-laki saya panggil Bapak, yang perempuan saya panggil Ibu. Memang selalu ada yang jawab, jangan panggil Bapak, jangan panggil Ibu, saya masih SMA, saya masih SMK. Loh, terserah dong. Kalau mereka lebih muda dari saya panggil Bapak, saya panggil Ibu, apakah salah? Apakah mereka sakit hati? Tidak. Tapi ketika saya temukan orang yang lebih tua dari saya, ternyata saya panggil nama, mereka pasti sakit hati. Gitu. Jadi kemampuan melayani, kemampuan berkomunikasi juga penting. Kemampuan berkomunikasi misalkan gini, ada orang yang mau daftar kursus online. Mereka, loh, saya mau bayar 299.000 untuk sub 2.000. Saya nggak mau rugi dong. Saya pengen tahu isinya apa aja. Ada yang telepon saya. Telepon saya jelaskan panjang seperti ini Pak, cara belajarnya seperti ini, nanti materinya sampai sedalam ini. Karena dia sudah terpukau dengan cara saya menyampaikan, akhirnya dia senang. Akhirnya dia daftar. Jadi kemampuan berkomunikasi. Lalu tadi pelayanan ya. Nah, pelayanan ya kira-kira hubungannya sama dengan kemampuan berkomunikasi. Artinya servis kita ramah enggak gitu kan. Termasuk saya ajarin admin dalam hal ini istri saya. Jadi untuk tanya jawab saya fokuskan ke dia karena terlalu sibuk nanti kalau saya semuanya. Untuk tanya jawab bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara transfer, apa saja materinya biarkan dia. Nanti saya urusannya ke masalah teknis, masalah yang berhubungan dengan materi. Begitu. Tadi pertanyaannya apa? Jadi attitude juga penting ya Pak untuk membangun sebuah wirausaha gitu. Ya? Akhlak kita kepada klien juga penting untuk membangun sebuah wirausaha ya. Gitu ya Pak. Ya. Ya, itu bagian dari itu tadi ya, pelayanan itu ya. Ya, ya Pak.
Karena kadang Mungkin berbicara soal pelayanan ya, Indomaret sama Alfamart banyak ya. Alfamart, Indomaret. banyak. Ketika kita masuk ke satu Indomaret itu disapa, selamat malam Pak, selamat berbelanja, silakan. Ada yang jawab kayak gitu ya. Ada yang diemin. Ada. Kalau ada yang diemin waktu kita datang, saya nggak masalah. Tapi ketika saya bayar, baik Pak, terima kasih, selamat berbelanja kembali, maksudnya sampai ketemu belanja kembali gitu kan. Saya lupa kalimatnya seperti apa. Pokoknya ketika kita bayar, dia kasih terima kasih, itu saya senang. Tapi ketika, baik, makasih. Seharusnya kan kita terima kasih sudah dilayani, dia terima kasih kita sudah membeli. Ketika saya terima kasih, dia nggak terima kasih, itu biasanya saya males balik ke situ. Ini orang ini meskipun dia kerja sama Alfamart, harusnya itu bagian dari pelayanan. Kalau Alfamart itu sepi, dia juga nggak dipekerjakan. Dia juga Alfamart di situ tidak diperpanjang kontraknya dan dia juga tidak kerja di situ lagi. Begitu. Itu bagian penting dari pelayanan.